Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Kamis 14 Desember 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Ribuan pengendara terkena tilang elektronik selama 2023 di kota Cilegon. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang tengah melakukan kajian terkait laporan ketidaknetralan beberapa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Belasan santri pondok pesantren di Tangerang Selatan alami pelecehan seksual dan kekerasan dari kepala sekolahnya. Panen raya jagung komposit di Kabupaten Serang diharapkan mampu penuhi kebutuhan lokal dan nasional. Bersama saya Saif Anwar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang telah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu terkait adanya pejabat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang yang melakukan pelanggaran pemilu. Diberitakan sebelumnya ada beberapa pejabat ASN di Kabupaten Pandeglang yang melakukan pelanggaran pemilu terkait dengan netralitasnya. Laporan selengkapnya Kang Subuh dari Radio Muara Paranti, Pandeglang. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa DPMPD Kabupaten Pandeglang telah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu Pandeglang terkait pelanggaran pemilu atas ketidaknetralan Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Angsana. Hal tersebut disampaikan Kepala DPMPD Pandeglang, Bun Buntaran kemarin. Selain itu, Bawaslu Pandeglang juga telah memproses kembali pelanggaran pemilu mengenai ketidaknetralan ASN di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Camat Carita, Camat Mandalawangi, serta Kepala Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan DPKPP Pandeglang dan telah memberikan rekomendasi kepada KASN untuk diproses lebih lanjut mengenai sanksi yang diberikan kepada masing-masing pejabat tersebut. Anggota Bawaslu Pandeglang yang juga koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Pemilu, Iman Ruhmahwan mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai ASN, bahwa pemberian sanksi akan diberikan oleh KASN kendati telah dibubarkan oleh pemerintah. Namun demikian, secara yuridis, KASN secara ad hoc tetap bisa melakukan penanganan administrasi, karena berdasarkan undang-undang, KASN diberikan waktu 14 hari untuk memprosesnya. Kaitan dengan ASN kepada Undang-Undang ASN. Nah, yang kemarin Undang-Undang 20 yang kemarin disahkan itu bahwa ASN ketika melakukan potensi pelanggaran pemilu, kita akan lakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan regulasi. Nah, sama memang penanganannya nanti setelah kita klarifikasi akan kita kaji, hasil kajian itu kita akan coba rekomendasikan. Yang walaupun memang di Undang-Undang 20 2023 ini yang kemarin disahkan bahwa KSN itu memang dibubarkan. Tetapi perlu kita sadari bahwa di Undang-Undang 20 itu dijelaskan bahwa KSN itu dibubarkan, tetapi kewenangannya masih melekat dengan ada turunan dari undang-undang. Iman juga berharap agar kepala desa maupun ASN di Kabupaten Pandeglang tetap menjaga netralitas dalam pemilu ini, karena Bawaslu jauh hari telah melakukan upaya preventif dengan melakukan MOU dengan seluruh stakeholder. Terkait dengan upaya pencegahan, kita lebih awalnya sebelum tahapan kampanye dimulai, kita tidak hanya dengan Pemda, tetapi kita sudah ber-MOU dengan berbagai stakeholder terkait dengan beberapa lembaga ataupun pejabat yang harus netral agar tidak terjadinya potensi ASN, TNI, Polri yang cenderung nanti berpotensi melanggar netralitas di penyelenggaraan pemilu. Demikian Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, berdasarkan catatan Satlantas Polres Cilegon, ada ribuan pengendara di kota Cilegon terkena tilang elektronik sepanjang tahun 2023. Pelanggaran yang dilakukan mayoritas tidak menggunakan safety belt bagi pengguna kendaraan roda 4, tidak menggunakan helm untuk pengendara roda 2, dan juga melawan arus. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Cilegon mencatat sebanyak 1.707 pengendara di kota Cilegon terkena tilang elektronik atau ETLI
maupun tilang secara manual sepanjang 2023. Kepala Unit Penegakan Hukum pada Satlantas Polres Cilegon Ibda Dwi Marianto mengatakan, selama periode 1 Januari hingga 7 Desember 2023, pengendara ditilang secara ITLI sebanyak 1.325, sedangkan sisanya, yakni 382 pelanggaran, ditilang secara manual. Ia menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan mayoritas tidak menggunakan safety belt sebanyak 1.188 pelanggaran. Kemudian tidak menggunakan helm, ada 117 pelanggaran, menggunakan handphone saat berkendara, ada 20 pelanggaran. Ditambahkannya, untuk pelanggaran yang ditindak secara tilang manual, ada sebanyak 45 pengendara yang melawan arus, bermuatan lebih, ada 23 pelanggaran, dan tidak menggunakan helm saat berkendara, ada 313 pelanggaran. Ia mengimbau kepada para pengendara di Kota Cilegon agar mematuhi aturan tata tertib lalu lintas saat berkendara. Saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, belasan santri pondok pesantren di kawasan Serpong, Tangerang Selatan mengaku mengalami pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Perbuatan tidak menyenangkan tersebut sudah terjadi cukup lama namun baru terungkap melalui seorang ustazah di pondok pesantren tersebut yang menerima laporan dari para santri. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Belasan santri mengaku jadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Beberapa korban sudah melaporkan hal ini ke polisi. Kekerasan fisik dan pelecehan itu terjadi sejak lama, tapi baru saja terungkap belum lama ini melalui salah satu ustazah ponpes berinisial A. Setelah ditelusuri satu persatu, santri buka suara dan mengaku mengalami kekerasan serta pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah ponpes. A yang baru 1 tahun mengajar sebagai guru di ponpes curiga saat memergoki kebiasaan tak lazim yang dimana para santri terbiasa menciumi tangan kepsek yang berinisial H dimanapun bertemu. A akhirnya menanyakan ke beberapa santriwati tentang hal itu. Selanjutnya, santriwati itu menyampaikan adanya sentuhan fisik yang lebih dari sekedar cium tangan dengan kepsek, bahkan adanya kekerasan fisik. Kasus ini pun mendapat perhatian serius UPTD PPA Kota Tangsel. Kepala PPA Tri Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan itu pada 25 September 2023. Selanjutnya, tim melakukan pendampingan hingga pelayanan konseling terhadap para korban. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, kelompok Tani Talunjaya, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Serang, melakukan panen raya jagung komposit, jakarin, warna putih dan ungu. Diharapkan hasil panen tersebut dapat memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Kelompok Tani atau Poktan Talunjaya Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Serang panen raya jagung komposit jakarin putih dan ungu pada Selasa 12 Desember 2023. Diharap produksi jagung komposit jakarin putih dan ungu bisa memenuhi kebutuhan lokal dan nasional. Kepala DKPP Kabupaten Serang Suharjo mengatakan tujuan digelarnya panen raya dapat menghasilkan produksi jagung dalam jumlah besar di wilayah Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran mampu meningkatkan keinginan petani untuk budidaya jagung setelah padi. Kemudian meningkatkan semangat kelompok tani untuk mengubah pola tanam tahunan. Selain itu, kelompok tani dapat memenuhi kebutuhan jagung lokal dan nasional, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi kelompok tani dan anggotanya. Suharjo mengungkapkan dilakukannya panen raya jagung dikarenakan terjadinya serangan WBC atau wereng batang coklat pada tanaman padi di Poktan Talunjaya. Setelah pengendalian maka dilanjutkan kerjasama untuk budidaya jagung komposit jakarin putih dan ungu bersama tim BSIP dan MAJ. Tanaman jagung salah satu tanaman pangan unggulan di Kabupaten Serang selain padi. Jagung memiliki pangsa pasar yang besar karena komoditas jagung merupakan bahan pangan kedua setelah beras. Menurut Suharjo, komoditas jagung juga mempunyai peran sangat strategis sebagai ketahanan pangan dan penggerak roda ekonomi bagi masyarakat. Jagung tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan saja, tetapi juga digunakan sebagai bahan baku industri bahan pakan ternak, unggas dan sejenisnya, bahan bakar seperti biofuel atau polimer. Pada panen raya tersebut turut hadir Kepala Distan Provinsi Banten Agus M. Tauhid, Kepala BSIP Provinsi Banten Ismatul Hidayah, Kepala BPSB TPH Provinsi Banten Novianti, Camat Pabuaran Rana Suherna, praktisi MAJ atau masyarakat agribisnis jagung, Korluh dan tim penyuluh pertanian BPP Pabuaran, Kepala Desa Pancanegara Ade Suhendra dan unsur Muspika Kecamatan Pabuaran. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Saif Anwar, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.